Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, saya Artasisa Febiaristi dari kelas 10A nomor absen 5. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan kepada kalian semua materi sejarah yang bertema Kerajaan Kahuripan. Apa itu Kerajaan Kahuripan? Nah, Medang Kahuripan atau dikenal dengan nama Kerajaan Kahuripan adalah kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha yang didirikan oleh Raja Airlangga pada tahun 1019 Masehi sebagai kelanjutan dari berdirinya Kerajaan Mataram kuno periode Jawa Timur, yaitu Kerajaan Medang. Kerajaan Kahuripan merupakan kelanjutan dari Kerajaan Medang yang runtuh akibat serangan Sriwijaya pada tahun 1016 Masehi. Nama Kahuripan sendiri berasal dari kata urip yang berarti hidup, dalam arti yang lebih luas sebagai tempat yang penuh kehidupan atau tanah yang subur. Yang selanjutnya, lokasi Kerajaan Kahuripan. Kerajaan ini terletak di Jawa Timur, dekat lembah Gunung Pananggungan dan sekitar Sidoarjo. Ibu kota kerajaan ini berada di Kahuripan yang terletak di sekitar muara lembah Sungai Brantas. Lokasi pusat pemerintahan Kerajaan Kahuripan diperkirakan berada di wilayah Sidoarjo atau dekat dengan Surabaya, Jawa Timur. Berdirinya Kahuripan sebagai sebuah kerajaan tidak lepas dari berbagai faktor yang terjadi pada sekitar abad ke-10 Masehi. Pimpinan Mansur Kerajaan Kahuripan adalah Sri Maharja Rakaihalu Sri Dhamawangsa Airlangga Anantawirakma Tunggadewa Airlangga 1009 sampai 1042 merupakan pendiri sekaligus raja terakhir sebelum Kerajaan Kahuripan terbelah. Yang selanjutnya adalah sejarah berdirinya Kerajaan Kahuripan. Sejarah berdirinya Kerajaan Kahuripan dapat ditelusuri dari peristiwa runtuhnya Kerajaan Mataram kuno periode Jawa Timur atau Kerajaan Medang. Pada tahun 1016, ibu kota Kerajaan Medang yang terletak di Watan atau sekarang di daerah sekitar Madiun diserang oleh Raja Wurawari dari sekutu Kerajaan Sriwijaya. Kala itu kerajaan diperintah oleh Raja Dharmawangsa Teguh yang berkuasa antara tahun 985 sampai 1017. Akibat serangan tersebut, banyak pembesar Kerajaan Medang yang tewas dalam pertempuran, termasuk Raja Dharmawangsa Teguh. Airlangga yang merupakan keponakan sekaligus menantu dari Raja Dharmawangsa Teguh berhasil menyelamatkan diri ke dalam hutan bersama abdinya yang sangat setia bernama Narotama. Airlangga tinggal di hutan dan berteman dengan para petapa. 3 tahun berselang, pendeta Siwa, Buddha, dan Mahabarma datang untuk memintanya melanjutkan Kerajaan Medang. Setelah dinobatkan menjadi raja pada tahun 1020, Airlangga mendapatkan gelar Sri Maharaja Rakaihalu Sri Dharmawangsa Airlangga Ananta Wikrama Tunggadewa. Karena Kerajaan Medang telah hancur, ia membangun kerajaan baru. Pada tahun 1032, Raja Airlangga memindahkan ibu kotanya ke Kahuripan setelah diserang oleh musuh. Yang selanjutnya adalah masa kejayaan Kerajaan Kahuripan. Pada masa kepemimpinan Airlangga, Kerajaan Kahuripan mengalami kemajuan yang pesat yang terjadi hampir dari segala bidang, baik ekonomi, politik, dan militer. Terlebih, Airlangga terkenal sebagai pemimpin yang bijaksana, berwibawa, dan cakap. Poin dari masa kejayaan
Kahuripan yang pertama adalah memperluas wilayah meliputi Madura, Jawa Timur, Bali, dan sebagian lagi Jawa Tengah. Yang kedua, meringankan beban pajak yang mengalami musibah. Yang ketiga, pembangunan pelabuhan, jalan, dan bendungan yang membuat perekonomian semakin mudah dan maju. Yang keempat, kebijakan dalam bidang seni, pertanian, dan budaya, sehingga pengaruh kerajaan Kahuripan bisa menyebar ke berbagai wilayah, terutama di wilayah kekuasaannya. Yang keenam yaitu mendirikan candi, meliputi Candi Belahan, Candi Jawi, sekaligus Candi Surawa. Yang terakhir adalah memperluas hubungan diplomatik dengan cara mengirimkan utusan ke Cina. Fase kemunduran Kerajaan Kahuripan. Kerajaan Kahuripan berakhir setelah Raja Erlangga memilih untuk menjadi petapa. Peristiwa ini terjadi pada tahun 1042 Masehi. Sebelumnya ibu kota dipindahkan ke Daha atau Kediri. Tetapi sang putri Dyah Sanggarama Wijaya menolak untuk menggantikan Erlangga sebagai Raja Kahuripan. Alasan Putri Mahkota menolak dinobatkan sebagai pemimpin karena ia lebih memilih hidup sebagai petapa daripada memimpin kerajaan. Akhirnya Raja Erlangga yang memiliki 3 orang anak memutuskan untuk membagi kekuasaannya kepada 2 putranya, yakni Kerajaan Janggala yang diserahkan kepada Raden Jayenggrana dan Kerajaan Panjalu yang diserahkan kepada Raden Jayanagara. Pembagian kekuasaan ini dilakukan untuk menghindari terjadinya perang saudara di antara keduanya. Berdirinya kedua kerajaan tersebut menandakan akhir dari pemerintahan dan sejarah dari Kerajaan Kahuripan. Erlangga yang sudah turun tahta akhirnya meninggal dalam kondisi sebagai seorang pendeta. Bukti peninggalan Kerajaan Kahuripan. Yang pertama, Prasasti Cane. Prasasti Cane bertahun 943 Saka atau 1021 Masehi. Prasasti ini memiliki ukuran tinggi 144 cm dan ukiran tulisan menggunakan aksara Jawa. Prasasti ini merupakan sebuah pemberian status sima dari Raja Erlangga untuk warga desa Cane yang telah berjuang untuk Kerajaan Kahuripan. Yang kedua adalah Prasasti Baru. Prasasti Baru berangkat tahun 1030 Masehi. Prasasti ini dikeluarkan oleh Raja Erlangga untuk masyarakat desa Baru berkat dukungannya untuk menyumbangkan kekuasaan Raja Hasin dari daerah bagian selatan Wengker. Yang ketiga, Prasasti Kamalakian. Prasasti Kamalakian adalah salah satu prasasti yang menjadi sumber sejarah dari Kerajaan Kahuripan. Prasasti ini berangkat tahun 959 Saka atau 1307 Masehi. Prasasti Kamalakian ditemukan di Klangen, Krian, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Ukiran pada prasasti ini menggunakan huruf serta bahasa Jawa kuno. Berdasarkan hasil inskripsi, prasasti ini berisi tentang proses pembangunan bendungan di kawasan Wiringan Sabto berdasar perintah Raja Erlangga. Dijelaskan pula tujuan pembangunannya adalah untuk membendung luapan air Sungai Brantas yang menyebabkan banjir di beberapa desa dan membuat area persawahan menjadi rusak. Selanjutnya ada Prasasti Kusambayan, Prasasti Pucangan, Prasasti Pamawatan, Prasasti Pandan, Prasasti Gandahakuti. Selanjutnya, Arca Peninggalan Kerajaan Kahuripan.
Arca peninggalan Kerajaan Kahuripan diantaranya Arca Garuda Muka dan Arca Garuda Wisnu Kencana. Arca Garuda Muka. Arca emas ini diperkirakan berasal dari abad ke-10 atau 11. Arca ini memiliki ornamen yang lengkap sesuai cerita Garuda Muka. Yang kedua, Arca Garuda Wisnu Kencana. Arca ini merupakan peninggalan Kerajaan Kahuripan yang berada di situs Semen, Desa Semen, Kecamatan Pangu, Kabupaten Kediri, Jawa Tengah. Arca ini merupakan Dewa Wisnu yang mengendarai Garuda. Yang selanjutnya adalah peninggalan candi. Yang pertama ada Candi Belahan. Candi Belahan dikenal dengan nama Petiraan Sumber Tetek. Situs peninggalan Kerajaan Kahuripan ini terletak di Desa Wonosurnyo, Gempol, Pasuruan, Jawa Timur. Lokasinya berada di Gunung Pananggungan sebelah timur. Candi Belahan merupakan area pemandian Kerajaan Kahuripan. Di area situs ada kolam pemandian berbentuk persegi panjang dengan sumber air berasal dari sungai yang tidak terlalu besar. Di dinding bagian barat yang mengelilingi kolam berdiri dua arca dengan posisi mengapit relung yang dulunya berisi arca Dewa Wisnu dengan pose sedang menunggang kendaraan Garuda. Dua arca lainnya adalah melambangkan pemain suri Raja Airlangga bernama Dewi Sri dan Dewi Laksmi. Yang kedua, Candi Jolotundo. Candi Jolotundo adalah tempat bertapa NPU Baharada. Tempat ini kemudian menjadi tempat semedi atau menyepi Raja Airlangga. Candi Jolotundo berlokasi di kawasan hutan di Selo Liman, Trawas, Mojokerto, Jawa Timur. Bangunan candi disusun dari bebatuan jenis andesit dengan panjang 16,85 meter dan lebar 13,52 meter. Sumber mata air di Candi Jolotundo berasal dari sendang di sisi bagian timur dinding. Kolam pemandiannya terdapat 2 buah dengan masing-masing bentuk persegi dan dengan sisi 2 meter. Terakhir adalah petilasan Airlangga. Yang terakhir adalah daftar pustaka. Dari materi di awal, saya mengambil dari beberapa sumber, di antaranya Wikipedia, Kompas, Detik, dan Kumparan. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.